Penelitian ini adik-adik berkaitan dengan doa tadi ya. Ini penelitian ini dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Ya, dokter ini itu neliti, ini ada air 1 sama air 2. Air yang nomor 1 ini ya ditaruh di dalam gelas, wis biasa aja, ditaruh di dalam gelas aja. Terus air yang satunya ini ditaruh di dalam gelas, kemudian air yang satunya ini diberikan kata-kata seperti doa atau kata-kata positif, ucapan-ucapan yang positif. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah semuanya ini dibiarkan dalam waktu kurun beberapa waktu, terus diteliti, terus dilihat airnya secara dekat. Hasilnya adalah seperti ini. Ketika air ya yang diteliti oleh Dr. Masaru Emoto tadi, yang diberi oleh kata-kata positif, airnya di zoom ya, di zoom lebih dekat dan bentuknya seperti kristal yang sangat indah dan cantik sekali. Seperti ini bentuknya. Kata-kata yang bagus kayak terima kasih ya, kata-kata baik, doa-doa yang baik itu memancarkan kepada air itu sendiri. Sementara air yang satunya ya, yang tidak dikasih apa-apa tadi ya, dan ditambahi dengan kata-kata yang negatif seperti kamu jelek, kamu bodoh, itu kata-kata yang nggak baik tadi, airnya berbentuk seperti apa? Airnya berbentuk seperti ini, nggak berbentuk ya, berbeda dengan yang pertama tadi ya, nggak berbentuk, jelek sekali ya, seperti itu. Nah, ini kata-kata yang lain, air yang diberikan kata-kata yang negatif tadi ya, bentuknya nggak beraturan ya, nggak ada bentuk sama sekali ya, seperti itu, kata-kata yang nggak bagus. Nah, ini adalah kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif, dimana hanya lakukan bentuk yang kasar, kata-kata yang kasar, sementara mari kita lakukan itu adalah kata-kata yang positif, dimana air meresponnya dan bentuknya juga berubah ya. Air yang dikasih kata-kata positif bentuknya sangat indah, bagus, dan kata-kata yang negatif, air yang dikasih kata-kata yang negatif nggak ada bentuknya sama sekali. Nah, seperti ini ya, air yang dikasih kata-kata cinta ya, bentuknya yang lain ya. Oke, kesimpulannya dari dokter yang meneliti tentang air ini tadi apa? Kesimpulannya, air itu mampu mendengar, melihat, dan merasakan sekeliling yang kemudian memberikan respon. Seperti itu yang disimpulkan oleh dokter. Sementara adik-adik, di dalam tubuh kita ini ya, itu mayoritas atau kebanyakan itu isinya kan air ya. Bener nggak? Kita tergores sedikit keluar darah, itu kan air. Bener nggak? Bener ya? Oke, adik-adik, seperti yang kakak jelaskan tadi. Halo. Di dalam diri kita itu kan terdiri dari kebanyakan air ya. Ya, isinya darah dan lain sebagainya. Maka dari itu adik-adik, kita ketika kita berdoa atau ketika kita terdengar ucapan-ucapan itu, di dalam sel darah kita ini terrespon ya, merespon. Nah, ini contohnya ya, ini adalah sel darah di dalam diri seseorang dalam keadaan normal ya. Jadi adik-adik yang nggak ada tekanan, nggak sakit, sehat, itu sel darahnya itu ketika di zoom itu bentuknya seperti ini ya. Ketika kita merasa takut adik-adik, ketika kita merasa takut, merasa khawatir, biasanya sel darah yang ada di dalam diri kita itu berubah bentuknya. Tadi kan lebih teratur, sekarang ketika kita merasa takut, biasanya sel darah kita ini bergeraknya lebih cepat. Kalau kita merasa takut itu kan denyut nadi kita kan biasanya kan kenceng ya. Detak jantung kita kan kenceng ya, jeduk kayak gitu ya, lebih cepat. Nah, itu sel darah kita itu biasanya tak beraturan dan bergeraknya sangat cepat sekali. Nah, sementara sel darah kita dalam keadaan kita misalnya lagi sedih, lagi nangis, itu biasanya sel darah kita itu bergeraknya cepat dan bentuknya itu berbeda seperti ketika normal tadi ya. Bentuknya itu malah seperti air mata, geraknya lebih cepat ya. Itu karena rangsangan di dalam diri kita itu. Adik-adik, begitupun sebaliknya ya.
ketika kita merasa bahwasanya kita itu kita sedang merasakan kasih sayang orang tua, ya, itu sel darah kita itu biasanya bergeraknya pelan dan cenderung berkumpul, ya. Artinya apa berarti adik-adik? Artinya berarti apa yang kita lakukan, respon dari luar, ucapan-ucapan dari luar itu direspon ke dalam tubuh kita, ke dalam sel darah kita, sehingga sel darah kita membentuk kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, ini adalah sel darah kita ketika kita dalam suasana khusyuk, sungguh-sungguh kita berdoa, ya. Pancaran kilaunya berbeda, bergeraknya dengan pelan dan sangat teratur, ya. Ini sel darah ini sudah diteliti oleh beberapa orang, ya. Makanya muncullah seperti itu. Nah, adik-adik semuanya, seperti yang kakak sampaikan tadi, hari ini kita akan lagi kegiatan Pondok Ramadan, ya. Artinya kita berkumpul di sini untuk lebih memantapkan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu tadi disampaikan di awal bahwasanya kita nanti ada sesi berdoa, dan adik-adik semuanya diharapkan untuk hikmat, lebih sungguh-sungguh. Karena apa adik-adik? Doa yang dikabulkan oleh Allah itu biasanya doanya itu yang khusyuk dan sungguh-sungguh. Tapi yang paling penting itu adalah doa itu lebih dispesifikan, ya. Kira-kira mungkin adik-adik hari ini kan sudah kelas 45. Sebentar lagi nanti setelah bulan puasa nanti ketemu lagi ujian akhir sekolah atau PAS, ya, penilaian akhir sekolah, ya. Nah, adik-adik yang pengen suatu saat nanti ketika PAS nanti diberikan kelancaran, dapat nilai yang bagus, usahakan berdoanya spesifik. Ya Allah, saya pengen ketika nanti saya lulus kelas 5, saya mendapatkan nilai yang bagus di semua mata pelajaran. Misalnya seperti itu, ya. Itu adalah contoh doa yang spesifik. Contoh lagi, kakak contohkan, misalnya, ya Allah, yang tadi sering mendoakan orang tuanya, ya Allah, limpahkanlah rizki, ya, kesehatan terhadap kedua orang tua saya, supaya kedua orang tua saya bisa menafkahi saya dan bisa mendampingi saya sampai saat saya sukses nanti. Seperti itu doanya juga, ya. Nah, dalam berdoa itu adik-adik visualisasikan, bayangkan adik-adik itu mencapai doa adik-adik semuanya, ya. Ketika adik-adik berdoa, ya, bayangkan ketika adik-adik berdoa untuk kedua orang tuanya, bayangkan kedua orang tua kita itu ada di depan mata kita, ya. Ingat-ingat selalu bagaimana kedua orang tua kita itu, ya. Seperti itu. Minta dengan yang sangat dan sangat sungguh-sungguh. Ya, selalu iringi dengan iman dan keyakinan. Terus, dan adik-adik jangan lupa tadi yang kakak sampaikan, bahwasanya ketika kita berdoa, kita harus berdoa untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nggak boleh mendoakan untuk keburukan orang lain, itu nggak boleh, ya. Selalu mendoakan untuk kebaikan orang lain, mendoakan untuk kebaikan diri sendiri. Jangan sampai mendoakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Seperti itu. Ya, jadi ada yang nggak suka sama temennya, jangan didoakan dengan doa yang jelek, ya. Ya, didoakan dengan yang baik-baik aja. Semoga teman saya yang masih jahat itu, nah, suatu saat bisa baik kepada saya. Doanya yang baik-baik saja, ya. Terus adik-adik, ini sangat penting sekali bahwasanya ketika kita berdoa itu, berdoanya harus di saat waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu biasanya kapan, Kak? Biasanya itu setelah sholat, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berdoa, ya. Setelah sholat fardu, sholat wajib kita laksanakan, jangan lupa, jangan langsung berdiri, ya.
Siapa yang di sini ketika sholat, selesai sholat langsung berdiri, nggak mendoakan atau nggak berdoa terlebih dahulu? Siapa? Angkat tangan. Kenapa kok kelupaan? Terus siapa yang di sini yang setelah sholat ya selalu berdoa tanpa lupa? Siapa yang biasanya sholat, setelah sholat pasti berzikir dan berdoa? Angkat tangan. Siapa? Kok masih sedikit? Nah, adik-adik, waktu yang sangat tepat untuk berdoa itu adalah biasanya salah satunya itu setelah sholat biasanya ya. Maka dari itu adik-adik yang ada di sini kelas 45 ya, setelah sholat jangan lupa zikir dan berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, berdoa untuk mencapai cita-citanya ya.